warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Sofia. Saya Kepala Sekolah dan Koordinator Komunitas Belajar UPTS Negeri Utara, Kecamatan Cibos, Kabupaten Serang. Perkenalkan, kali ini saya akan berbagi praktik baik yang berjudul dampak penerapan kualitas pada peningkatan kualitas mutu sekolah. Apa itu PELITA? PELITA adalah singkatan dari Pemimpin Edukasi Luhur, Inspirasi Tanpa Akhir. Penting bagi kepala sekolah untuk terus belajar, berinovasi, dan keluar dari zona nyaman agar masa depan siswa lebih baik. Dari hasil pengamatan sebelumnya, terdapat permasalahan yang saya temukan. 1. Kurangnya inovasi membuat sekolah akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kepala sekolah belum memberikan role model atau contoh yang baik dengan terus belajar dan berkembang. Yang ketiga, prestasi siswa masih stagnan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, saya mengambil tema PELITA. PELITA adalah Pemimpin Edukasi Luhur, Inspirasi Tanpa Akhir, dan tujuannya adalah seorang pemimpin pembelajaran yang selalu belajar meningkatkan kompetensi dan mengembangkan diri. Yang kedua, inspirasi tanpa akhir atau selalu berinovasi, mengembangkan diri untuk mengajak sekeliling memiliki pemikiran yang positif dan terbuka. Yang ketiga, menjadikan metode yang dapat menghasilkan peningkatan kualitas guru yang berdampak pada hasil belajar siswa ke arah yang lebih baik. Pentingnya belajar sepanjang hayat. Pengalaman belajar yang beragam, memanfaatkan kolaborasi, lintas ilmu dan peningkatan kualitas diri, serta pelatihan dan pengembangan diri bagi guru. Sebagai kepala sekolah, saya juga membangun budaya belajar di sekolah, aktif dalam kelompok KKG, kelompok K3S, yang menciptakan ruang kolaborasi dan mendorong guru-guru keluar dari zona nyaman untuk mengembangkan program-program baru dan menerima perubahan paradigma baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga. Saya sebagai kepala sekolah berbagi praktik baik dengan berupa menggunakan IT atau praktik-praktik pembelajaran, serta saya sebagai pendidik, sebagai kepala sekolah, dan sebagai guru melayani konsultasi dan pelatihan tanpa pamrih, membagikan informasi terbaru kepada guru-guru, kemudian menyiapkan siswa untuk masa depan, membudayakan inovasi di lingkungan sekolah agar nampak berbeda dan lebih baik dari sebelumnya. Saya sebagai kepala sekolah juga selalu mengevaluasi kinerja, karena evaluasi adalah sebuah proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa sekolah berjalan dengan baik dan terus berkembang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan potensi yang belum tergali. Hal ini dilakukan dengan membaca raport mutu pendidikan, kemudian mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Untuk meningkatkan akuntabilitas, kepala sekolah bertanggung jawab atas hasil kinerja sekolah. Hal ini dilakukan untuk membangun budaya perbaikan yang terus-menerus melalui umpan balik dan evaluasi yang berkelanjutan agar dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Selaku kepala sekolah, sebaiknya memberikan contoh berbagi praktik yang telah dilakukan di masa-masa sebelumnya, dengan berbagi pengalaman praktik baik dalam bentuk hasil karya, apresiasi, prestasi, serta kegiatan pengembangan diri yang positif. Karena sebagai kepala sekolah,
Saya percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa. Tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang kondusif agar potensi tersebut dapat berkembang secara optimal. Melalui berbagi pengalaman dan pengetahuan, saya berharap dapat menginspirasi ibu dan bapak guru serta anak-anak sekalian untuk terus berinovasi, terus belajar, meraih prestasi yang lebih tinggi. Dan perlu diingatkan bahwa keberhasilan tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibutuhkan kerja keras, semangat juang, dan dukungan dari semua pihak. Dan ini adalah beberapa prestasi yang saya bisa bagikan. Demikian praktik baik yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kerja kelompok dan membutuhkan dadah. Sekarang tertib dan berkelas ya dadah. Makasih. Saya sebagai wali murid merasa berterima kasih kepada Dewan Guru karena yang dulu sampai yang sekarang itu beda. Kalau sekarang lebih lengkap. Yang kemarin-kemarin mah ya standar ya, nggak standar banget sih. Terus sekarang banyak kegiatan seperti komputer ada, olahraga juga ya. Pokoknya lebih maju lah dari yang kemarin. Dunia sama sekarang itu udah mulai ada perubahan di sekolah kita ya, yang dari segi lingkungan. Nah sekarang kita udah punya lapangan voli, terus buat olahraga juga udah ada serananya kan, ya kayak bulu tangkis, bola voli, terus banyak lah. Terus juga ekstrakurikuler juga kita udah mulai ada bermacam-macam, ada rebana, terus ada juga angklung. Dan sekarang juga ada rencana mau bikin ekstrak di lapangan untuk anak-anak, biar anak-anak juga kan bermainnya bermain dengan permainan tradisional. Dan untuk dari segi pembelajaran juga saya merasa di sini banyak perubahan ya dari tahun ke tahun dibanding tahun lalu. Saya lihat dari pembelajarannya anak-anak sekarang ini dari awal, misalkan untuk kegiatan pagi ada yang sholat duha atau ada yang untuk keagamannya di hari Jumat ya ada apa tuh kultum. Dan untuk pembelajarannya juga anak-anak mulai kooperatif gitu, banyak saya lihat di setiap kelas tuh sudah mulai berkelompok, terus mungkin diferensiasinya sudah mulai diterapkan. Sebagai kepala sekolah, saya yakin dan percaya bahwa pendidikan adalah kunci dari perkembangan siswa. Oleh karenanya, di sekolah ini saya juga menemukan kendala yang harus saya hadapi, dan saya juga mengambil keputusan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi.